Kalau pada hari ini kita sudah bisa bertemu kembali, semuanya karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan kita mau bersyukur, kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Oh
sampai di sini Tuhan tetap menolong kami. Selama beberapa minggu sekiranya kami beribadah di rumah, kami diberi kesempatan lagi pada minggu hari ini Tuhan, ibadah tatap muka onsite. Kami percaya Tuhan, itu semua hanya kemurahan kebesaran-Mu. Kami hanya bisa ucapkan terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan sudah melihara kami selama 17 bulan yang sudah lalu. Kami sehat, kami kuat. Itu semua hanya karena kasih Tuhan. Dari yang muda sampai yang tua, kami tahu Tuhan, semua itu hanya kemurahan-Mu. Tiba saatnya kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau ya Bapa Surga. Kami rindu bertemu sorak. Kami percaya kami pulang beda dengan kami datang. Kami pulang dengan membawa kemenangan dari Allah. Dan kami bersatu hati. Manakala masih ada tersisa kuasa gelap, intimidasi dari setan mau membuat kami menjadi lemah pada saat pagi hari ini, kami tolak itu di dalam nama Yesus. Kami undang kuasa Allah, Roh Allah berdaulat atas badan kami dari awal hingga akhir, supaya Tuhan kami hidup berkemenangan. Kami pulang dengan kemenangan yang dari Allah. Kami pulang dengan rasa cukup. Kami percaya waktu kami bertepik sorak, waktu kami menerima firman Tuhan, semua itu kembali untuk hormat dan kemuliaan Allah saja. Terima kasih. Kami memulakan ibadah kami pada saat hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, masih tak berdiri. Saudara, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada di rumah nggak fokus ya, kurang semangat. Tapi pagi hari ini dengan ucapan syukur kita mau semangat kepada Tuhan Yesus. Kita angkat pujian segala puji syukur. Haleluya.
Puji Tuhan, silakan duduk. Kita yang masih bernapas, kita patut memuji dan memuliakan nama-Nya. Kita memberikan persembahan buat Tuhan. Mari kita satu doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kehadiran kami Tuhan, atas kesehatan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan dan atas wajah Tuhan kita memberikan yang terbaik. Kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang kami persiapkan dari rumah Tuhan, tangan yang sudah kami menyiapkan dan kami memberikan Yesus yang kami persiapkan. Terima kasih Bapak, kami akan memberikan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Nyanyi glory. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Angkat pujian, Kaulah segalanya. Hati yang
terpuji dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, hati kami rindu ditaburi oleh kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan pagi hari ini untuk menyampaikan firman bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Tutup bungkus beliau Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada Bapak. Haleluya. Bagaimana pagi hari ini? Ya, luar biasa ya. Tuhan terus menuntun, membimbing setiap kita, orang-orang yang berharap bersandar terus kepada Tuhan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini yang mengizinkan saya untuk membagikan pesan firman Tuhan di ibadah kita di pagi menjelang siang hari ini. Sudah tidak asing lagi saya dengan Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus. Anda yang hadir di sini dan dimanapun Anda berada saat hari ini, mungkin di rumah, sedang apapun Anda yang menyaksikan suara saya ini, kiranya Tuhan terus memberikan damai sukacitanya dalam setiap kehidupan kita. Apapun masalah, apapun persoalan yang kita alami, pasti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Amin. Ya, inisiatif Tuhan memanggil kita, pasti ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan. Sekalipun kita menghadapi masalah persoalan yang terus menerus ya, karena Injil ini tidak pernah menjanjikan tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Tetapi Injil menjanjikan Allah itu Allah Immanuel ya, Allah yang terus menyertai setiap kehidupan kita orang-orang yang percaya. Saya jemput untuk bangkit berdiri, kita akan membacakan pesan firman Tuhan. Di hari ini terdapat dalam Keluaran, pasalnya yang ketiga. Sekali lagi, Keluaran pasal yang ketiga. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Kristus saat hari ini, Keluaran pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-7, dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Terima kasih. Silakan duduk. Saudara kekasih dalam Kristus, ini ayat ini berbunyi seperti ini. Ini Tuhan langsung berbicara kepada bangsa Israel. Dikatakan, dan Tuhan berfirman ini. Tuhan mengatakannya. Apa yang dikatakan? Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Begitu menderitanya bangsa Israel. Mereka tertekan, mereka disuruh kerja paksa berlipat-lipat kali. Sangat-sangat luar biasa. Saya teringat kalau cerita ini tentang Romusa. Waktu saya SD, guru saya menceritakan tentang Romusa. Kerja paksa yang sangat luar biasa. Membuat jalannya dicambuk, disiksa ya. Jadi saya teringat itu. Tetapi hari ini dikatakan ayat tadi dengan jelas dikatakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Tuhan itu memperhatikan, Tuhan melihat, Tuhan mengamat-amati bangsa itu. Begitu menderitanya bangsa itu. Dan dilanjutkan selanjutnya, ayatnya berbunyi seperti ini. Dan aku mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Tuhan itu mendengar.
Sebelumnya Tuhan izinkan bangsa itu dalam perbudakan yang sangat hebat, perbudakan yang sangat besar. Itu Tuhan izinkan. Ratusan tahun lamanya Tuhan izinkan loh. Itu menunjukkan Tuhan itu marah dengan bangsa itu. Alkitab mengatakan bangsa itu bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah, umat yang disayangi Allah. Tetapi bangsa itu tegar tengkuk. Bangsa itu tidak memuliakan Tuhan. Tuhan izinkan perbudakan yang sangat-sangat hebat, sangat luar biasa. Sekali lagi tadi dikatakan Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat, dan Tuhan mengamati. Sebelumnya dia biarkan. Lalu dikatakan aku mendengar seruan mereka, erangan mereka, jeritan mereka. Mereka menjerit. Mereka sudah tidak tertahan mereka lagi. Dan apa yang dikatakan selanjutnya di ayat ini? Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Dengan kata lain Tuhan turut merasakan. Teringatlah Tuhan itu dengan janjinya terhadap nenek moyang bangsa Israel itu. Teringat Tuhan dengan janjinya. Turunlah belas kasihan Tuhan. Makanya dia katakan, aku mengetahui penderitaan mereka. Tadi dikatakan yang pertama Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan tahu. Tuhan maha tahu, Tuhan maha melihat, Tuhan maha mendengar. Di dalam bahasa Arab dikatakan, wa huwas sami'ul alim. Wa huwas sami'ul alim. Nah, gitu. Tuhan maha mendengar, maha melihat. Dia maha tahu, Tuhan tahu. Dan apa yang dikatakan selanjutnya, di ayat selanjutnya mari kita lihat. Sebab itu, ayat yang ke-8, aku telah turun. Ya, ini Tuhan turun langsung. Untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Suatu negeri yang sangat hebat, sesuatu negeri yang sangat luar biasa dengan kekayaan alamnya. Apa yang terjadi selanjutnya, saudara yang kasih dalam Kristus? Memang Tuhan menuntun bangsa itu. Ya. Sebelumnya mereka dalam perbudakan yang sangat hebat, ya, sangat hebat, sangat luar biasa perbudakan itu. Makanya mereka menjerit, Musa, kenapa kau bawa kami ke sini? Tidak adakah tempat kami mati di Mesir? Tidak adakah tempat kami di sana? Alkitab mengatakan mereka teringat masa lalu mereka. Mungkin mereka dapat menikmati makan yang enak, makan yang luar biasa. Kita lanjutkan ayat-ayat selanjutnya sebelum saya masuk kepada pesan yang saya mau bagikan. Kita lihat Keluaran pasalnya yang ke-15, masih dalam Keluaran. Hari ini pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam Keluaran. Bagaimana bangsa Israel, perjalanan bangsa Israel itu, mereka bersungut-sungut, mereka marah, mereka komplain, ya. Ayat pasal 15 ayat yang ke-24 dikatakan begini. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Mereka kekurangan minum. Pasal 16 ayat 2 dan 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab itu kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh kami seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Tetapi mereka haus, kali ini mereka lapar. Sehingga terjadi persungutan mereka. Apa yang dikatakan ayat yang ke-7, saya potong. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu
kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut dengan kami. Lihat terjadi pertengkaran di antara mereka. Ayat yang ke-12, pasal yang kesama, pasal yang ke-16, ayat 12. Aku telah mendengar sungut-sungutmu, sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saya bacakan ayat-ayat selanjutnya supaya kita mengerti cerita ini. Pasal yang ke-17. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ini kata Musa. Ayat selanjutnya, ayat yang ketiga. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk memimpin kami keluar dari keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Ini mereka komplain, yang mereka komplainkan betul, keadaannya betul, situasi betul. Mereka kurang air, mereka kurang makanan, yang mereka makan mana terus, mana terus, mana terus, setiap hari mana terus. Makanan dari surga itu aja, kita makan super mie aja, super mie terus, super mie terus, super mie terus, bosan. Saya di sekolah Alkitab makan nasi ikan asin, ya memang kami dididik seperti itu, ya sesederhana mungkin ya di sekolah Alkitab. Tapi sepertinya di sekolah-sekolah Alkitab dimanapun dididik ya cukup sederhana supaya bisa mengimbangi kehidupan nanti, realita di dalam pelayanan. Setiap hari ikan asin, besok ikan asin, lusa ikan asin, bosan. Apalagi kita di Pulau Jawa ini ya, Jakarta, Pulau Jawa dan sekitarnya. Ikan asin di sini berbeda dengan ikan asin di Papua. Berbeda dengan ikan asin di Manado, di Sanger ya. Saya sudah keliling Sanger, Siau, Tagulandang, Tahuna, Talaut. Di sana ikan segar-segar melotot-melotot matanya begini. Sudah dibikin ikan asin pun masih bisa melotot matanya. Udah ikan asin ini segini dia. Berbeda dengan ikan kita di Jakarta ini, bisa 7 kali mati, 8 kali mati, mati lagi, dari nelayan mati lagi, masuk ke tengkulak mati lagi, masuk ke pedagang mati lagi, ibu-ibu lagi beli mati, mati, dan digoreng mati lagi, lebih lama matinya daripada hidupnya. Dan terkadang sudah mati lama, nggak laku dibikin ikan asin, karena sudah nggak laku dibikin ikan asin. Dan masuk di pasar dan kita beli ikan asin itu. Kadang-kadang kita makan ikan asin itu gatal, gigi kita gatal. Pernah makan ikan asin jadi gatal gigimu? Pernah? Atau lidahmu? Ya kalau nggak pernah nggak apa-apa ya. Anda yang belum pernah makan itu ikan asin sehingga giginya gatal, nggak apa-apa. Ini saya masuk di sekolah Alkitab karena makan ikan asin dan ikan asin terus, ya akhirnya gatal giginya, gigi saya gatal. Itulah ikan asin di Pulau Jawa, ya kan? Bosan makan itu aja, akhirnya keluar benda yang lain, RW, B1, B2 gitu kan? Ya, pernah kan makan B1, B2 ya? Dulu bagi saya haram, sekarang harum. Makan itu lagi, bosan. Bangsa Israel juga mana terus, mereka bosan, mereka komplain, tidak ada makanan di sini lagi, cuman itu terus. Mereka teringat bawang pre, rempah-rempah, mereka teringat bawang putih, mereka teringat daging, mereka teringat roti, dan mereka komplain kepada Tuhan. Tuhan izinkan padang gurun, Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan persoalan dalam hidup mereka. Tetapi apa Alkitab mengatakan mereka tegak tungkut. Mereka tidak memuliakan Tuhan. Mereka menyakiti hati Tuhan.
marahlah Tuhan, geramlah Tuhan. Hampir seluruh generasi pada waktu itu yang dikeluarkan dari Mesir masuk ke padang gurun, di padang gurun Tuhan binasakan. Mereka kena penyakit sampar, mereka dipagut ular, mereka mati sia-sia ditelan bumi. Alkitab mengatakan demikian. Dan generasi selanjutnya yang dilahirkan di padang gurun di bawah pimpinan Joshua dan Kaleb baru bisa masuk ke tanah perjanjian. Mereka setia, mereka taat, mereka percaya dengan Tuhan, maka mereka dapat menikmati tanah yang berlimpah susu dan madunya. Amin. Saya tidak tahu apa yang kau alami. Saya tidak tahu apa Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Kristus, mungkin saat hari ini engkau alami. Saya banyak sekali mengalami padang gurun, kesulitan-kesulitan yang saya alami. Bahkan dalam masuk pelayanan tahun-tahun lalu sangat susah sekali saya. Sangat menderita saya melayani Tuhan. Ya. Saya pernah masuk ke gereja kita ini, waktu itu banjir. Tadi saya cerita dengan istri saya, dengan Ibu Veronica. Banjir luar biasa. Saya diturunkan di sana saya turunkan jauh sekali. Papa, kenapa saya diturunkan di sini? Iya Pak, saya tidak mau ke sana. Saya pakai dasi, saya turun jalan. Dan sampai di sini pom bensin sana ke sana lagi sana. Saya diturunkan, saya jalan kaki dengan dasi, dengan jas. Begini. Dan saya khotbah. Dan basah-basah di sini, saya basah-basah sampai kering lagi sendiri. Itu masa-masa saya juga dalam kesulitan itu. Tapi saya setia. Dan Bapak Gembala di sini berkati saya. Senang sekali saya dapat uang itu. Senang sekali. Sangat sulit, sangat menderita. Dan suatu hari Bapak Gembala pernah bawa beras 1 karung sama saya. Dibawa beras 1 karung. Waduh, senang sekali. Seperti ada berkat dari bulan sana, dari langit datang. Buang ke rumah saya 1 karung beras. Ya mungkin Bapak Ibu kurang merasakan seperti ini. Mungkin ada yang merasakan, kami makan nasi dengan garam. Ya. Berbahagialah engkau bisa makan nasi dengan garam. Ini berasnya tidak ada. Berasnya tidak ada. Kami mau makan bagaimana? Makanya masa kesulitan, masa persoalan seperti ini juga kami alami, Bapak Ibu kasih. Apalagi melayani, saya melayani ke suatu tempat. Kadang-kadang sudah terbang turun ke suatu tempat, saya melayani di sana. Nggak bisa pulang. Saya kan berjalan berdua dengan istri saya, kemana-mana berdua ya. Makanya banyak orang komplain, Pendeta Aliudin kok berdua terus dengan istri, Bror berdua terus dengan istri, Bror bawa istri terus. Ya saya bawa istri, namanya istri saya, daripada bawa istri orang. Kemana-mana kami jalani, ya penuh kadang-kadang penderitaan, tantangan, belum lagi anak belum bayar uang sekolah. Tahu Bapak Ibu berapa uang sekolah anak saya? 270.000. 270.000 saya tidak bisa bayar. Tidak bisa bayar. 270.000 nggak bisa bayar. Mengontrak 2,5 juta, 2,5 juta 1 tahun. 1 tahun itu. Orang lain mengontrak 5 juta dia bayar. Saya 2,5 juta nggak bisa bayar. Untung saya tidak diusir waktu itu. Tapi saya setia, saya jalani. Ini bentuk masalah, ini bentuk padang gurun, ini bentuk cobaan, bertubi-tubi, terus menerus bertahun-tahun. Tapi kami jalani, terus setia dengan Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang kasih? Tuhan baik. Karena kami setia, saya terus sibuk dengan Tuhan. Saya terus melayani Tuhan. Nggak peduli di mana, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, pelosok gunung, di dalam-dalam pinggir sungai saya. Kadang-kadang saya bawa pakaian, saya beli pakaian. Saya beli itu 35.000, saya jual 50.000.
Saya beli 65.000 di Tanah Abang, 70.000, saya jual 100.000. Di pinggir sungai saya bawa. Orang pikir saya orang Bugis, orang Makassar, pedagang. Padahal saya hamba Tuhan. Sampai begitunya saya alami. Makanya di gereja dibilang, kita kepala, bukan ekor, kita anak raja. Jangankan kepalanya, ekornya saya tidak kebagian. Tetapi ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Terus saya jalani. Di situasi COVID ini, COVID yang tidak menentu, tidak habis-habis, tidak selesai. Tetapi sekarang Tuhan beri kemenangan kepada saya. Tuhan beri, ini acara ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Merdeka, ya, merdeka. Sekarang saya terus berkemenangan dengan Tuhan. Saya bersuka cita, saya dilepaskan di dalam banyak masalah. Masalah, persoalan, apapun yang terjadi bagi saya, sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, Tuhan terus membawa pelayanan-pelayanan ini. Kadang-kadang saya tidak mengerti, Tuhan sudah kerjakan. Teman-teman saya melihat, Pak Liudin sudah di sana. Bulan ini di sana, bulan ini lain sudah di sana, sudah di sana. Bagaimana cara ke sana saya tidak bingung. Tetapi Tuhan telah menuntun, membimbing sampai saat hari ini. Saya pergi terus, tidak berhenti-hentinya. Saya dapat berjalan, saya dapat melangkah, dan terus Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, setia dengan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Ya, sudah 30 tahun saya percaya dengan Tuhan. 30 tahun. Dan banyak tahun. Saya aman-aman ini baru beberapa tahun ini saya aman dia. Di situasi COVID ini juga saya aman, saya bisa tersenyum sedikit ya. Saya bisa tersenyum ya, mungkin orang terpuruk entah bagaimana, tetapi Tuhan berikan senyuman kepada saya. Saya bangga dengan Yesus Kristus Tuhan yang saya imani, yang saya percayai. Dia terus menuntun, membimbing saya secara pribadi dan kami satu keluarga. Saya bisa yakinkan anak-anak saya bisa sarjana dengan baik. Mereka melakukan aktivitas pekerjaan baik, dan saya juga dapat berjalan dalam pelayanan-pelayanan saya dengan baik. Ya, itu yang saya alami, itu yang saya rasakan. Sekali lagi kesimpulan dari pesan hari ini, inisiatif Tuhan memanggil bangsa Israel. Tuhan mempunyai tujuan terhadap bangsa Israel. Inisiatif Tuhan memanggil setiap kita dengan cara Tuhan. Situasi yang kita alami, ada maksud Tuhan untuk membawa kita semua masuk ke dalam padang gurun. Tetapi apa yang kita menyikapi di situasi padang gurun, masalah, persoalan dalam hidup kita, haruskah kita terus bersungut? Haruskah kita terus komplain? Saya terus jalani dengan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan terus menuntun, membimbing saya secara pribadi dan kami satu keluarga di jalan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kami sampai saat hari ini. Kalau Tuhan kali ini terus menjaga, memberkati kami, ya itu sudah tidak salah. Sudah cukup banyak tantangan, masalah, persoalan yang kami alami, tapi kami dapat melihat Tuhan. Jadi padang gurun apapun, situasi apapun, mungkin padang gurunmu, ekonomimu, lewat terjepitnya masalah persoalan ekonomimu, izinkanlah engkau dapat melihat Tuhan. Lewat masalahmu, lewat penyakitmu, mungkin engkau sakit, menderita. Lewat sakitmu, engkau dapat melihat Tuhan. Lewat padang gurunmu, kesulitanmu, masalahmu, persoalanmu, engkau dapat melihat Tuhan. Sekarang banyak sekali orang mencemooh saya, mencaci, memaki, apalagi saya muncul di YouTube ya. Kebetulan sekarang sudah ada YouTube saya juga ya. YouTube saya Liudin spasi oke, itu YouTube saya. Dan jangan lupa subscribe ya. Dan sudah banyak iklan-iklan ya, sudah bisa menghasilkan lewat YouTube itu ya. Ya, bahasa kasarnya saya tidak kesana, saya tidak kemana-mana juga nggak apa-apa sebenarnya. Saya bisa bicara di YouTube aja ya, karena sudah ada hasil dari situ. Tapi Tuhan tidak katakan pergi bicaralah di YouTube, tidak begitu kan? Teruslah bicara di YouTube ya. Kan ada banyak tempat yang harus dikunjungi. Saya terus
kunjungi ya. Bulan lalu, 3-4 bulan lalu saya ada di Medan, lalu saya pindah ke Kalimantan Timur, di Hulu Mahakam, pedalaman, saya bicara di hutan, tidak ada sinyal, makanan sangat sederhana, dengan air Hulu Mahakam seperti kopi susu. Saya alami, ini bulan-bulan kemarin, lalu saya lanjutkan ke Papua. Saya ada di Papua, terbatas sinyal, makanya tidak muncul banyak YouTube saya di beberapa bulan ini. Ini sudah mulai lagi saya bicara di YouTube. Belum lagi YouTube lagi lain yang menyiarkan saya. Tentunya banyak cemoohan, banyak penghinaan, banyak caci, banyak maki. Tetapi lewat itu saya dapat melihat Tuhan. Saya terus bersandar dengan Tuhan. Saya percaya dengan Tuhan. Saya imani Tuhan terus bersama-sama dengan hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita teduhkan hati kita. Terpujilah Engkau, ya Bapa, Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh terus menyertai kehidupan kami. Sekalipun padang gurun, kesulitan, keadaan tidak cocok dengan pikiran, hati dan perasaan kami, tapi kami yakin dan percaya Engkau melihat kami, Engkau memperhatikan kami, Engkau terus mengamat-amati kehidupan kami, dan Engkau terus melihat apa yang kami lakukan di dalam setiap aspek kehidupan kami, terlebih-lebih di dalam pelayanan kami. Dan Engkau mengetahui, Engkau turut merasakan apapun masalah, apapun persoalan, apapun pencobaan yang kami alami. Kami tahu Engkau terus campur tangan, Engkau terus turun bersama-sama dalam masalah, dalam persoalan, dalam pencobaan, dalam sakit penyakit, dalam ekonomi kami. Kami percaya dengan iman Engkau Allah Immanuel, Allah yang terus menyertai segala aspek dalam kehidupan kami, terlebih-lebih dalam pelayanan kami. Inilah kami ya Bapa, yang penuh banyak dalam kesederhanaan. Kami membutuhkan Engkau. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Turunlah belas kasihan kepada kami saat hari ini yang hadir di sini dan dimanapun kami yang mendengarkan suara dalam suasana ibadah kami. Yang susah Kau hibur, yang putus asa Kau buka jalan, yang gundah gulana Engkaulah jawaban. Terpujilah Engkau ya Bapa, berkati setiap kami, yang tua, yang muda, yang dewasa, siapapun kami yang mendengarkan suara hamba-Mu ini Tuhan. Beri kekuatan kepada kami, beri kemampuan kepada kami untuk menghadapi padang gurun, persoalan masalah dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang bertahta, Engkau menjadi Raja dan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, kita kembali kepada kita hari ini. Saya mohon kita semua berdiri. Kita berpuji Tuhan bersama.
dan memberikan kami keberanian untuk menghadapi hidup ini. Karena tujuan kami, orang percaya, hidup di dunia ini ada satu tujuan yang paling utama, beritakan Injil. Melalui kami akan keluar, kami akan pergi, kami akan ceritakan, kami akan beritakan Injil supaya orang lain boleh mengenal kepada Yesus Kristus. Ini doa dan permohonan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati kesehatannya. Dimanapun dia berada, Tuhan akan jaga dan lindungi. Umat-umat-Mu yang berulang tahun pada minggu yang lalu, Tuhan berkati, berikan mereka kesehatan, dan biarlah mereka mengetahui bahwa napas yang Tuhan berikan itu adalah sesuatu yang kami harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Untuk kami mengucap syukur dengan anugerah Tuhan, kami juga tahu bahwa kehidupan ini kami harus kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama daripada-Mu. Korban bersama umat-umat-Mu yang telah mereka berikan, Tuhan tirik dan Tuhan akan membalikan berkat. Wahai korban tatangan mereka, membalikan milik-Mu, Tuhan akan memberkati dengan lipat kali ganda. Berkati Indonesia, berkati Bapak Presiden, Gubernur kami, daerah DKI Jakarta. Tuhan jauhkan kami dari mara bahaya, sampai penyakit balas sampar atau wabah. Dan biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan, mengagungkan Engkau. Inilah doa, inilah permohonan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Penyebar Allah Bapa yang ada dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.